Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Last Champion. Film yang dirilis tanggal 19 November 2020 ini merupakan produksi dari In-House Media Film yang didirektori oleh Glenn Whitrow. Film yang berdurasi 2 jam 2 menit ini diperankan oleh Cole Hauser sebagai John Wright dan didukung oleh beberapa artis lain, diantaranya Sean Scully, Annika Mark, Randall Patinkoff, dan Peter Onorati. Film The Last Champions merupakan film drama yang mengisahkan seorang John Wright yang merupakan mantan seorang atlet gulat yang kuat dan seorang yang menjanjikan sehingga pernah disebut sebagai pahlawan di kampung halamannya. Namun, satu keputusan yang buruk menghancurkan mimpinya dan memaksanya berada pada skandal berat sebagai seorang atlet yang menghantuinya sejak saat itu. Sebelum lanjut ke isi ceritanya, saya mau mengingatkan bahwa ini merupakan konten full spoiler. Jadi, bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sarankan menonton filmnya terlebih dahulu. Karena menonton film sambil ditemani secangkir kopi dan cemilan akan memberikan pengalaman yang berbeda. Dan langsung saja menuju ke isi ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang yang bekerja di sebuah peternakan, di mana salah satunya adalah John Wright. John Wright yang dulunya merupakan seorang atlet gulat mendapatkan sebuah surat yang ditujukan kepada dirinya dan membuatnya harus pulang ke kampung halaman. John Wright di masa mudanya diberitakan merupakan seorang atlet gulat yang menjuarai beberapa turnamen sejak SMP sampai memberikan medali emas kepada Amerika di sebuah ajang olimpiade. Sampai akhirnya diberitakan bahwa John Wright disanksi oleh IOC atau Badan Gulat Dunia karena gagal pada tes anti-doping. Setelah sampai di rumahnya, John Wright masuk ke sebuah gudang di rumahnya dan membuka beberapa surat yang ditujukan kepada dirinya. Kemudian di sisi yang lain, di sebuah tempat latihan gulat memperlihatkan seorang anak muda bernama Michael Miller yang kuat dalam bergulat harus berurusan dengan polisi karena terlibat pencurian di sebuah minimarket. Sampai akhirnya ditangguhkanlah hukumannya oleh pelatih gulatnya dengan konsekuensi melakukan pelayanan di pemadam kebakaran. Sampai akhirnya Michael Miller pulang dan bertemu dengan ibunya yang menanyakan alasan kenapa melakukan pencurian. Di malam harinya, John Wright pergi ke sebuah kafe dan beberapa orang memperhatikannya karena dia sudah lama tidak pulang ke kampung halamannya. Sampai akhirnya John Wright bertemu kembali kepada Frank, pelatih lamanya yang sekarang merupakan pelatih gulat Michael Miller. John dan Frank terlibat percakapan yang intinya mengundang John untuk pergi ke rumah Frank. Keesokan harinya, di sebuah sekolah, Michael Miller mendapatkan perlakuan yang kurang enak oleh temannya yang bernama Scott Baker yang kalah gulat dengan Michael. Di rumah Frank, John dan Frank yang sedang bercakap-cakap didatangi oleh ibunya Michael Miller yang mengeluh tentang anaknya. Ibu Michael juga merupakan pengasuh John ketika masih muda dulu. Di hari yang sama, John pergi ke sebuah kantor dan menemui seorang bernama Bobby Baker. Bobby Baker merupakan musuh gulat John ketika muda dan merupakan ayah dari Scott Baker. John dan Bobby terlibat percakapan, yang mana John berniat meminjam uang untuk memperbaiki rumah ibunya dan atau menjual rumah ibunya. Tetapi ternyata John punya hutang dengan Bobby, sehingga rumahnya harus disita oleh Bobby dan diberi waktu 2 bulan untuk melunasinya. Setelah keluar kantor, John bertemu dengan Elizabeth yang merupakan mantan kekasihnya dulu dan terlibat saling tanya kabar. Di malam harinya, di sebuah pertandingan persahabatan gulat, Michael Miller yang dihukum pelatihnya sedang menyaksikan Scott menang melawan musuhnya. Kemudian, Michael dipanggil oleh pelatihnya untuk pergi ke tempat pemadam kebakaran. Sesampainya di tempat pemadam kebakaran, Frank dan Michael melihat John juga pergi ke sana. Di sana John bertemu dengan Michael dan sahabat-sahabat lamanya. Di sana John juga merubah penampilannya. Selesai dari tempat pemadam kebakaran, kemudian John meminjam mobil dan tangga kepada Frank. Setelah John pergi, tiba-tiba Frank terjatuh
karena kena serangan jantung, dan Frank mati malam itu. Keesokan harinya, di rumah Frank yang dalam keadaan berduka, John bertemu dengan Elizabeth kembali dan terlibat saling tanya kabar. Setelah itu di tempat latihan gulat, karena Frank sang pelatih yang sudah mati, maka diberikan pelatih baru. Tapi Scott memilih pergi karena tidak suka dengan cara melatihnya. Di sisi yang lain, John dan Michael yang terlibat dalam pekerjaan yang sama terlibat percakapan di sebuah kafe. Kemudian datanglah Scott dan pacarnya bernama Jamie. Terlihat Jamie memandangi wajah Michael Miller. Setelah selesai, John pergi ke rumah Elizabeth, yang mana Elizabeth meminta bantuan untuk menghias pohon Natalnya. Terlibat percakapan romantis antara keduanya. Kemudian John pulang ke rumahnya dan didatangi Bobby Baker, di mana Bobby Baker memberikan penawaran kepada John untuk melatih tim gulat setelah pelatih sebelumnya yaitu Frank mati. Bobby memberikan kesepakatan akan melunasi semua hutangnya jika anaknya bisa mewakili daerahnya untuk maju ke turnamen tingkat nasional. Keesokan harinya, Jamie dan Michael terlibat percakapan, dan hal itu membuat Scott merasa cemburu. Di sekolah, John yang ditunjuk sebagai pelatih gulat baru mulai melakukan pekerjaannya dan melihat beberapa siswa terlibat keributan dengan Michael. Di awal melatihnya, John dibuat kesal dengan perlakuan Scott Baker yang merupakan anak dari Bobby Baker. Di rumah Michael, terjadi percakapan antara Michael dan ibunya, di mana Michael meminta ibunya untuk datang ke pertandingan gulatnya melawan Scott sebagai bentuk dukungan, tapi ibunya menolak. Di pertandingan gulat antara Scott dan Michael, terlihat bahwa Michael menguasai pertandingan dan hampir memenangkannya. Tetapi nampak John lebih memihak kepada Scott karena ada ancaman dari Bobby untuk memenangkan anaknya. Di hari lain, di malam Natal yang sebelumnya Michael dan Jamie terlibat percakapan, mereka bertemu di sebuah pesta Natal dan saling bergandeng tangan dan menceritakan bahwa Jamie sudah putus dengan Scott. Tetapi kemesraan Michael dan Jamie nampaknya membuat tidak senang Scott dan orang tua Jamie, sehingga menyuruh Jamie untuk meninggalkan Michael. Setelah pergi dari pesta Natal, di sebuah tempat sepi, Scott dan teman-temannya memukuli Michael. Dan di saat yang sama, John melihat kejadian itu, tapi John mengabaikannya. Tampak bahwa Michael terluka sangat parah dan kemudian ditolong oleh Elizabeth dan ayahnya bernama Pastor. Keesokan harinya, polisi mulai mencari pelaku penyerangan Michael. Di sebuah toko yang kebetulan ada teman Scott bekerja di sana, datang seorang polisi dan memberitahukan kejadian penyerangan terhadap Michael. Nampak teman Scott begitu gelisah mendengarnya. Di malam harinya adalah malam Natal, di mana semua orang bernyanyi untuk merayakan malam Natal, terkecuali John yang di rumah sedang mabuk-mabukan dan merasa sangat terpuruk setelah melihat kejadian penyerangan Michael. Keesokan paginya, Elizabeth dan ayahnya datang ke rumah John. Ayah Elizabeth berniat menanyakan kepada John tentang kejadian penyerangan malam harinya, tapi John tidak mau memberikan kesaksian. Di sore hari, John pergi ke rumah Michael untuk melihat keadaan Michael dan mengatakan kepada Michael untuk segera siap berlatih di minggu berikutnya. Keesokan harinya, di sesi latihan gulat, John melihat Scott arogan dalam sesi latihan yang membuat John begitu marah pada Scott. John kemudian menemui ayah Scott dan mengatakan untuk membatalkan kesepakatannya untuk menjadikan anaknya nomor 1 dan memutuskan Scott keluar dari tim gulat yang dilatihnya. Tetapi nampaknya hal itu membuat ayah Scott marah dan mengancam John akan menghancurkan dirinya. Setelah berdebat dengan Bobby, kemudian John pergi menemui Elizabeth menceritakan bahwa dia sudah merasa lebih baik. Di hari berikutnya,
John kembali melatih gulat, tetapi sudah tidak ada Scott di dalam timnya, dan Michael sudah ikut latihan. Di sesi latihan, teman-teman Scott meminta maaf kepada Michael yang telah melakukan penyerangan kepadanya. Kemudian di sesi itu juga, teman-teman Scott menunjuk Michael sebagai ketua tim gulatnya. Setelah latihan selesai, Michael pulang ke rumahnya dan adiknya mengabarkan bahwa ibunya telah pergi meninggalkan dirinya dan adik-adiknya dan tak akan pernah kembali. Hal itu membuat Michael begitu terpukul. Dia berlatih begitu keras dan adiknya juga bekerja begitu keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Keesokan harinya, John menemui Michael yang terlihat begitu banyak masalah. Michael bercerita bahwa dirinya akan berhenti bersekolah karena dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah itu, John pergi ke gereja untuk menemui ayah Elizabeth dan menceritakan kekhawatiran kepada Michael Miller dan menceritakan kejadian penyerangan kepada Michael. Kemudian, ayah Elizabeth memberikan nasihat kepada John bahwa hidup harus terus dilanjutkan dan masih ada harapan, dan mengundang John untuk datang ke gereja jam 9 keesokan harinya. Di pagi harinya, John pergi ke gereja dan menceritakan bagaimana keadaan Michael kepada jamaah gereja, dan menceritakan bahwa dirinya mengaku bersalah terhadap kebodohannya memakai doping dan mengecewakan semua orang. Mendengar perkataan John, istri Frank, yaitu Annie, mengatakan bahwa dirinya akan mengasuh Michael dan adik-adiknya untuk tinggal dengan dirinya sesuai permintaan Frank sebelum mati, dan menyuruh John untuk mengajari Michael seperti Frank mengajari dirinya sewaktu muda. Pengakuan di gereja telah membuat John seperti menemukan jati dirinya kembali dan melatih tim Michael dengan begitu semangat. Di sisi lain, tim Scott juga berlatih dengan keras. John kemudian memberikan semangat kepada timnya sebelum menghadapi turnamen. Keesokan harinya, John yang sedang mengemasi barang-barang di rumahnya didatangi oleh Elizabeth dan menyerahkan jaket Frank untuk dipakai oleh John. Kemudian, Elizabeth dan John terlibat percakapan tentang prestasi John sebagai pegulat. Tibalah waktunya di mana turnamen akan segera diselenggarakan. Pada tahap kualifikasi, hanya Michael Miller yang lolos ke babak final dan akan melawan Scott Baker. Sebelum pertandingan final, John memberikan semangat kepada Michael Miller. Pertandingan antara Michael dan Scott dimulai. Selama pertandingan pada sesi pertama, skor terlihat seimbang, tapi Scott sempat memukul wajah Michael dan bertindak curang. Di sesi kedua, Scott menang atas Michael. Kemudian dilanjutkan di sesi ketiga, Michael hampir membalikan keadaan dengan selisih poin 2 dengan Scott. Butuh satu takedown lagi untuk mengalahkan Scott, tetapi wasit menghentikan pertandingan karena ada darah pada hidung Scott. Pertandingan kembali dilanjutkan dan Michael berhasil menyamakan skor. Tambahan waktu 1 menit diberikan. Pertandingan kembali dilanjutkan, tapi Scott mendapat tekanan dari ayahnya untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan kembali dilanjutkan dan Michael berhasil menjatuhkan Scott sesaat sebelum waktu berakhir. Tetapi pelatih Scott melakukan protes kepada wasit sehingga skor tidak dihitung dan pertandingan kembali dilanjutkan. Di pertandingan tambahan, Michael kembali kalah skor dengan Scott tertinggal 3 poin. Di akhir pertandingan, Michael Miller berhasil menjatuhkan dan mengunci Scott sehingga kemenangan diberikan kepada Michael Miller. Setelah pertandingan berakhir, semua orang tampak senang dan berbahagia dengan kemenangan Michael Miller. Setelah pertandingan berakhir, semua orang tampak senang dan berbahagia dengan kemenangan Michael Miller. Tanpa terkecuali John Wright juga sangat senang dan seolah menemukan jiwanya kembali. Lalu film pun berakhir. Film The Last Champion ini memiliki set cerita yang begitu menarik dengan penampilan aktor utama yaitu Cole Hauser sebagai John Wright yang begitu mengesankan aktingnya.
dan menjadikan cerita begitu menarik. Baik, itu tadi teman-teman alur cerita dari film yang berjudul The Last Champion. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe serta loncengnya, dan rekomendasikan film untuk direview di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.